ketemu sensei, student, dan koresponden kami di Academic Affair dan Library. Fix si Momon gadungan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Buat teman-teman semua yang mungkin hari ini masih marah dan tidak terima tentang bagaimana akhirnya Rismon Sianipar meminta maaf kepada Pak Jokowi, mengajukan restoratif justice, yang kemudian akhirnya diberikan maaf oleh Pak Jokowi dan kemungkinan besar akan di SP3 dan status yang melekat atas dirinya sebagai tersangka akan dihilangkan. Buat teman-teman semua yang masih marah, kecewa akan kejadian yang terjadi ini, kalian wajib menyaksikan pembahasan video kali ini. Check it out. Sebelum kita membahas lebih jauh teman-teman, saya mau kembali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa 4 April YouTuber Nusantara akan merayakan hari ulang tahun yang pertama di Solo. Yang kemudian menjadi sebuah kehormatan buat kami, Pak Joko Widodo akan menghadiri acara kami dan kemudian bersedia untuk berpidato. Tentu saja ini akan membakar semangat kami untuk terus melawan hoax, untuk terus menyatakan kebenaran dan memberikan pencerahan kepada masyarakat di ruang digital ini teman-teman. Dan juga di acara tersebut akan ada pelantikan Laskar Gibran dan masih tentatif apakah Wapres Gibran akan hadir atau tidak. Tapi kami sudah follow up, tinggal menunggu kepastian apakah Mas Gibran akan hadir atau tidak. Kita akan terus berjuang bersama, semoga dengan selesainya tanggal 4 itu kita bisa mendapatkan apinya lagi untuk terus kita berjuang untuk melawan setiap berita-berita bohong, penyesatan-penyesatan, penggiringan opini untuk membuat masyarakat kita ini tersesat dengan pola pikir mereka yang ingin mengacaukan bangsa ini. Dan buat teman-teman semua yang pengen untuk berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, teman-teman bisa lewat nomor rekening yang tertera di video ini. Besar kecilnya saya sangat bersyukur. Saya sangat berterima kasih atas kepedulian teman-teman semua. Kita akan langsung membahas terkait dengan berita yang beredar, yang viral hari ini, di mana akhirnya Joshua Sinambela, Bang Roni Teguh dan Bang Bill sudah sampai di Yamaguchi. Dan apakah mereka sudah mendapatkan kebenaran tentang keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang katanya lulusan S2 dan S3 dari Yamaguchi? Sepertinya dalam postingan Joshua Sinambela dia mengatakan fix yang bersangkutan adalah gadungan. Lantas kemudian ini membuat masyarakat mungkin akan kehilangan sedikit rasa kecewa ketika Rismon terlepas dari jerat hukum atas pelaporan Pak Jokowi. Kita bisa melihat bahwa proses terus berjalan, kebenaran di Yamaguchi ditemukan dan siap untuk di blow up ke dunia Indonesia ini teman-teman ya. Siap untuk disampaikan kepada masyarakat lewat ruang digital dan kita siap untuk memberikan informasi sebenar-benarnya, seterang-terangnya kepada kalian semua. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan sama-sama menyaksikan dulu bagaimana postingan foto yang diupload oleh Bang Joshua Sinambela di kanal Facebooknya teman-teman. Kita saksikan bersama-sama. Ini dia teman-teman. Ya. Wis. Berfotorialah mereka di sana teman-teman. Di gerbang yang kemudian ada logo Yamaguchi sudah memastikan mereka sudah berada di sana. Dan kemudian Bang Joshua Sinambela memberikan sebuah caption seperti ini, saya akan bacakan. Ada trio ini di Yamaguchi University. Ketemu sensei, student, dan koresponden kami di Academic Affair dan Library. Fix si Momon gadungan. Mau bilang apa lagi? Fix, mereka sudah datang di Yamaguchi. Dan ini foto-foto mereka bertiga teman-teman. Iya, sudah sampai di sana menjemput kebenaran. Oke, ini di dalam area kampus ya. Ada bunga sakura teman-teman. Wah, ini di perpustakaannya ya. Kebenaran akhirnya ditemukan dan disampaikan. Tinggal kita menunggu waktunya bagaimana kalau ada dokumen, bukti, atau pernyataan klarifikasi dari Yamaguchi akan disampaikan ke ruang publik. Mungkin akan disampaikan dalam podcastnya Bang Bill. Atau mungkin kita bisa mengundang Bang Bill sebagai narasumber di podcast kita untuk dia menyampaikan bagaimana perkembangan kasusnya teman-teman. Nanti kita akan follow up ke depannya. Tapi yang pastinya bagaimana konsistensi dari Bang Bill, Joshua Sinambela, dan Roni Teguh
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, kepada netizen yang selama ini menanti-nantikan kebenarannya, bahwa bagaimana caranya untuk mengungkap ijazah Rismon. Jangan hanya gembar-gembor saja tanpa ada bukti. Pergi dong ke Yamaguchi dan kemudian minta klarifikasi, cari buktinya di sana. Dan hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Bang Bill, Joshua Sinambela, dan Pak Roni Teguh kepada netizen, kepada masyarakat, mereka telah hadir di sana untuk menjemput kebenaran. Kita tinggal tunggu waktunya ini akan dibuka kepada publik. Tentu saja yang bisa dibuka, akan tetapi yang menjadi ranah penyidikan mungkin mereka tidak akan buka karena sudah masuk dalam proses hukum ini, teman-teman ya. Dan ini tentu saja memperkuat apa yang dibangun, dugaan-dugaan selama ini, yang awalnya Joshua Sinambela mengatakan bahwa diduga, tapi hari ini ketika mereka sudah berada di Yamaguchi, dengan begitu yakinnya Pak Joshua Sinambela memberikan sebuah statement dalam captionnya bahwa fix ijazah si Momon gadungan, katanya, ahli gadungan. Atau bisa dikatakan Joshua Sinambela mengatakan fix, yakin bahwa Rismon Sianipar tidak pernah lulus S2 dan S3 dari Yamaguchi. Kenapa sampaikan itu? Karena dia sudah berada di Yamaguchi, sudah mengantungi bukti-bukti yang ada, mungkin bukti analog. Jadi kalau ada pendukung Rismon Sianipar yang mungkin tidak percaya, itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Tapi kalau kita melihat ke belakang bahwa mungkin saja sudah tidak ada yang akan membela Rismon Sianipar lagi. Karena dalam pembahasan kita yang sebelumnya bahwa Rismon Sianipar hari ini yang mungkin masyarakat kecewa tentang dengan bagaimana dia mendapatkan restoratif justice dari Pak Jokowi. Sebenarnya sesungguhnya kita tidak perlu kecewa, apalagi marah sama Pak Jokowi. Ya, dalam firman Tuhan saya saja di dalam Bible saya mengatakan jangan kamu marah terhadap orang yang melakukan kejahatan. Orang melakukan kejahatan saja kita tidak boleh marah, apalagi orang yang melakukan kebaikan. Masa kita mau marah kepada Pak Jokowi yang melakukan kebaikan? Logikanya seperti itu, teman-teman ya. Kenapa kita tidak boleh marah kepada orang yang berbuat jahat? Karena sesungguhnya mereka seperti Rismon. Sesungguhnya mereka itu berdiri di tempat yang licin. Cepat atau lambat, itu kebenaran akan menghantam mereka sehingga mereka akan jatuh dan kesulitan untuk bangkit lagi. Mereka, orang jahat ini, ketika kebenaran itu sudah menampar mereka, sekalipun tamparannya itu pelan, tapi karena mereka berdiri di tempat yang licin, mereka akan seketika jatuh dan susah untuk bangkit lagi. Dan ini yang kita lihat bahwa Rismon Sianipar ditampar oleh kebenaran. Terungkaplah semua apa kejahatan-kejahatan yang dia lakukan di masa yang lalu, dan hari ini terbuka. Mungkin yang dia sudah melakukan itu jauh beberapa tahun yang lalu. Bahkan bisa dikatakan Pak Roni Teguh mengatakan itu 15 tahun yang lalu. Akan tetapi itulah yang kita lihat sama-sama. Mungkin dengan dia menghina, memfitnah Pak Jokowi, menyakiti hati masyarakat, mungkin secara kita tidak sadar bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mengungkapkan kepada dunia, pada orang-orang yang ada di Jepang yang dia bohongi, orang-orang yang ada di Indonesia, bahwa orang ini melakukan kejahatan yang sudah ditutupi selama 15 tahun. Itu diyakini oleh Joshua Sinambela, Roni Teguh yang sudah berada di Yamaguchi. Makanya kenapa dia sudah tidak memakai kata dugaan lagi? Karena dia yakin bahwa Rismon Sianipar tidak memiliki S2 dan S3 dari Jepang. Tabir 15 tahun tertutup, dengan cara Tuhan terbuka. Jadi kalau kita mau marah, kecewa, merasa perasaan kita dipermainkan, tenang, coba kita lihat dari sisi yang satunya. Rismon sudah tidak didukung oleh pendukungnya lagi. Sudah tidak ada orang yang pasang badan mati-matian mau mempercayai Rismon Sianipar, sekalipun kenyataan yang terjadi bahwa dia membohongi mereka dengan titlenya. Sudah tidak ada lagi orang yang mau pasang badan mati-matian membela Rismon ini. Karena dalam pandangan pendukung Rismon ini adalah seorang pengkhianat yang mengkhianati perjuangan mereka. Jadi sudah tidak didukung oleh pendukung Pak Jokowi, sekalipun dia minta maaf kepada Pak Jokowi, apalagi pendukung Mas Gibran, sudah dicap pengkhianat oleh pendukungnya sendiri. Rismon sudah tidak ada dukungan sama sekali, apalagi didukung sama akademisi-akademisi yang berada di belakangnya, oleh mantan petinggi-petinggi kepolisian yang ada di belakangnya mendukung Rismon. Sudah tidak lagi didukung, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari berbagai sudut pandang, Rismon ini semakin berat masalahnya, teman-teman. Bahkan kebenaran akan segera terungkap. Kita mungkin akan melakukan podcast dengan Bang Bill. Saya akan coba hubungi Bang Bill untuk menyampaikan, bertanya tentang seperti apa Yamaguchi itu dan kebenaran apa yang ditemukan. Inilah pembahasan eksklusif tentang bagaimana perjalanan Rismon yang semakin menemukan jalan buntu. Pak Jokowi tidak perlu membalas Rismon dengan kejahatan atau dengan hukuman. Mas Gibran tidak perlu menunjukkan kemarahan dengan membalas
fitnahan-fitnahan dari Rismond dengan hal-hal yang tidak mengenakan untuk dilihat, tapi cukup dengan memberikan Rismond maaf, cukup dengan memberikan Rismond parcel, itu sudah membuat Rismond semakin kesulitan jalan hidupnya. Tapi dari semua itu, saya sendiri secara pribadi berharap Rismond bisa terlepas dari semua hal buruk yang menimpanya. Saya tidak membenci orangnya, akan tetapi saya membenci perbuatannya. Atas setiap perbuatan yang sudah dilakukan, yang sudah menimbulkan efek yang sangat buruk di masyarakat, saya menjadi orang yang Rismond bertanggung jawab untuk Rismond bertanggung jawab akan hal itu. Akan tetapi, kalau Rismond sudah bertanggung jawab menjalani proses hukum, saya berharap Rismond bisa menjadi manusia yang baik kelak. Tidaklah kata terlambat untuk dia berubah dan bertobat, mengambil kembali rasa percaya publik, dan kemudian mungkin bisa menjadi orang yang berguna untuk bangsa. Ya, akan tetapi saya terus berharap Rismond bertanggung jawab atas perbuatannya, menjalani proses hukum, dan ingat, kita mengharapkan pertobatan seseorang. Jika ada seorang yang berubah setelah dia mempertanggungjawabkan kesalahannya, saya secara pribadi mendukung Rismond Sianipar menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Karena tujuan seorang peneliti memang seperti itu. Bermanfaat untuk bangsa dan negara, bermanfaat untuk Indonesia dan untuk masyarakat. Bagaimana pendapat kalian? Ini adalah ruang diskusi publik kita bersama dengan Vicky Himpong, YouTuber Nusantara. See you on the next video and God bless you. Bye guys.